Sebelum kalian lanjut nonton videonya, jangan lupa subscribe dulu ya dan tekan tombol loncengnya. Halo semua, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya Husna. Halo teman-teman, gimana puasa kalian hari ini? Semoga masih lancar-lancar saja ya teman-teman. Oke, dan video kali ini sesuai dengan judulnya saya akan melakukan kitchen tour. Sesuai dengan permintaan kalian, ada beberapa yang DM dan juga komentar di kolom komentar kalau meminta saya untuk melakukan kitchen tour. Sebelum saya melakukan kitchen tour, saya mau mengingatkan dulu kalau saya membuat video ini sama sekali nggak ada unsur pamer atau ria ya teman-teman. Murni hanya ingin bertujuan untuk sebagai inspirasi saja buat teman-teman semua. Kalau saja ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Syukur-syukur kalau misalnya teman-teman semua suka dan bisa sangat bermanfaat untuk kalian semua ya teman-teman. Oke, langsung saja kita dari sudut sini dulu ya teman-teman. Jadi di sini saya ada simpan tanaman hidup gitu. Lalu di pojok sini juga saya simpan cermin. Sebenarnya ini cermin untuk di kamar mandi atau toilet gitu. Dan saya belinya di Informa ya teman-teman, tapi entah kenapa saya simpannya di sini. Dan di bagian sini ada wall decor, bacaan doa sebelum dan setelah makan. Dan ini saya beli online di Instagram. Nama Instagramnya akan saya simpan di description box ya teman-teman. Lalu di sini juga ada kulkas merek Samsung ya. Di sini kulkasnya 2 pintu. Ini rencana saya mau pasang stiker, cuman belum dapat stiker yang pas untuk dapur saya biar matching ya teman-teman. Jadi biar begitu saja dulu, biarin aja. Lalu di samping sini ada lemari piring. Lemari piring ini satu set saya buat waktu membuat kitchen set gitu. Jadi warnanya senada gitu ya teman-teman. Untuk bagian atas, rak atas ini saya simpan cangkir-cangkir gini. Lalu di sini juga ada prasmanan dan botol-botol susu anak saya, Isya. Kemudian untuk rak bagian bawah di sini lebih seringnya saya simpan makanan-makanan jadi. Kalau misalnya saya habis masak, saya simpan di sini. Dan di sini juga saya simpan keranjang yang isinya Indomie gitu. Ada beberapa macam Indomie di sini. Saya simpan di dalam lemari piring sini biar lebih gampang ngambilnya. Kemudian kita ke rak bagian bawah atau pintu bagian bawah. Nah, di sini saya menyimpan piring-piring, gelas dan lain-lain. Maaf ya teman-teman kalau kelihatan sangat berantakan gini. Soalnya saya simpan segala macam di dalam sini. Bingung mau naruh di mana lagi, jadi saya tumpuk aja di sini. Ada gelas, mangkok, pokoknya segala perintilan-perintilan makan. Lalu di bawah sini ada stok-stok piring gitu. Biasanya kan kalau lagi acara-acara kumpul-kumpul butuh lebih banyak piring, jadi saya simpan di bagian bawah. Kemudian ada mixer, ada mangkok dan baskom-baskom saya susun seperti ini aja. Lalu di sini ada loyang-loyang dan baki-baki gitu. Lalu di sini juga ada wadah hand blender saya. Itu aja ya sih teman-teman isinya. Lumayan berantakan, maaf ya. Oke, kita tutup dulu lalu lanjut ke kitchen setnya. Saya mulai dari kitchen set bagian atas dulu ya. Nah, di pintu pojok sini saya menyimpan stok deterjen gitu. Pokoknya di sini alat-alat untuk nyuci, ada pembersih toilet, ada sampo, stok sikat, tisu, ada semprot nyamuk. Pokoknya di sini random saya simpan. Lalu di sebelahnya saya menyimpan semacam tepung-tepungan gitu, stok tepung mulai dari tepung terigu, tepung bumbu instan, ada tepung terigu, gula, teh, kopi,
Dan untuk di dalam sana saya juga simpan stok sedotan, lalu di situ juga ada stok susunya Tisha. Di sini juga ada lilin-lilin. Di bagian belakang ada toples, dan di bagian atas saya simpan teko, food container saya simpan seperti ini aja. Lalu di sini juga di sudut ada loyang brownies. Kemudian di bagian dalam sana nggak kelihatan, ada toples-toples gitu ya teman-teman. Maaf ya teman-teman kalau pengambilan gambarnya kurang baik, soalnya raknya ketinggian dan saya kurang tinggi. Kurang tinggi banget ya teman-teman, alias mini. Oke, lanjut ke bagian sini. Di sini lebih ke stok makanan, stok bahan makanan. Di sini ada tepung terigu, tepung bumbu instan. Lalu ada kaldu jamur, kaldu ayam, garam, margarin juga. Dan di sini saya simpan random, lebih ke bahan-bahan makanan yang sudah terbuka segelnya. Saya simpan di sini. Ada terasi dan lain-lain. Lalu di situ ada gula pasir, kerupuk juga. Dan di sini ada minuman bubuk instan gitu, lemon tea. Saya simpan di sini aja. Lalu di sini ada minuman instan juga, ada Energen, ada Milo. Nah, Energen ini saya sengaja stok banyak, soalnya ini sering saya dan anak saya minum pada saat sahur ya teman-teman. Setelah kita makan nasi lalu lanjut minum Energen ini. Kemudian di sini ada stok kecap dan saus-saus gitu, lalu ada kerupuk, dan di sini saya menyimpan ada asam jawa gitu. Saya simpan begini aja, masih dengan plastiknya. Kemudian di rak bagian atas ada cemilan anak-anak, juga ada minyak goreng. Nah, ini cemilan kerupuk gitu. Dan untuk di dalam wadah ini random juga isinya, ada pewarna makanan, ada baking soda, ada Nutrijel gitu, jelly instan. Lalu di bagian belakang ada plastik mika-mika gitu. Biasanya kalau saya bikin brownies, saya naruh atau simpannya di dalam plastik mika. Ada teh, susu, dan tepung maizena. Jadi itu aja isi untuk di kitchen set bagian sini ya, lebih ke bahan makanan. Lanjut ke kitchen set bagian sudut kiri. Kalau di sini lebih ke alat perintilan-perintilan atau stok untuk cuci piring, sabun cuci piring, ada pelicin pakaian, ada cairan pembersih lantai, sabun mandi, ada pasta gigi, pokoknya lebih ke alat-alat mandi dan semacamnya lah. Nah, jadi itu kitchen set bagian atas teman-teman. Sekarang kita beralih ke tabletop. Di sini saya simpan hand blender, lalu ada susunya Tisha. Lalu di bagian sini ada perkecapan atau saus-saus gitu teman-teman, bumbu-bumbu dapur, lada bubuk dan lain-lain. Lalu di sini ada pisau set. Nah, pisau set ini saya beli di Alaska teman-teman, salah satu toko alat rumah tangga yang ada di Makassar, yang lumayan besar tapi harganya sangat-sangat terjangkau. Lalu di sini ada kompor merek Rinnai. Nah, kompor ini juga rencana saya mau pasang stiker, cuman belum nemu aja motif dan warna yang cocok buat dapur saya. Kemudian di sebelah sini ada sutil-sutil yang saya gantung-gantungin gini aja. Lalu di bagian bawah ada bumbu-bumbu, lebih ke bumbu-bumbu bubuk gitu. Kemudian di pojok ada bawang merah dan bawang putih dan minyak goreng juga. Nah, ini tirisan piring. Kalau saya habis cuci piring saya simpan di sini dulu sebelum saya susun ke dalam lemari piring. Lalu ini ada sabun cuci piring, ada sikat dot Tisha. Nah, di sini ada sink tempat cuci piring. Saya menggunakan yang satu tabung aja. Nah, ini ada beberapa teman yang tanyakan. Kalau ini saya beli di
Jamesons, toko offline juga, alat pertukangan dan alat-alat rumah tangga yang ada di Makassar. Harganya kurang maksudnya dari 10.000, murah banget pokoknya teman-teman. Nah, kita beralih ke kitchen set bagian bawah. Saya mulai dari laci atas sini dulu. Di sini isinya ada sendok-sendok makan, ada spatula, pokoknya di sini random banget teman-teman. Lumayan berantakan ya. Kemudian di sini di bagian sudut saya simpan sendok-sendok plastik. Lalu di laci bagian bawah, di laci tengah ini juga random, lebih ke sutil-sutil gitu. Ada kocokan telur, ada parut-parut, sendok sayur, pokoknya di sini random. Lalu di laci paling bawah saya simpan untuk keset-keset dan serbet gitu. Jadi saya gabung aja. Di sini juga ada stok-stok kresek makanan. Dan yang besar ini kresek sampah ya teman-teman. Jadi itu kantong sampah. Oke, lanjut ke kitchen set bagian bawah, masih di bagian bawah. Nah, di sini saya simpan lebih kepada gudang ya teman-teman. Jadi ada tabung gas. Lalu di sini juga ada tenda camping gitu buat Tisha kalau lagi main. Lalu di sini ada pembersih kaca. Nah, ini dia tadi masih sama satu paket dengan yang saya pakai di keran cuci piring. Jadi ada 2 ukuran gitu kalau kita beli. Lalu di situ ada vitamin B1 untuk tanaman saya. Kalau di dalam ember ini apa ya isinya? Sepertinya ini bendera, umbul-umbul dan lain-lain. Kalau di sini ada perintilan DIY saya. Biasanya kalau kurang kerjaan, ya saya lebih senangnya berkreasi membuat apa gitu. Lalu di sini ada beras. Jadi saya simpan berasnya itu di dalam ember saja seperti ini. Karena kalau di dalam tempat beras itu gampang banget kutuan. Entah kenapa gampang sekali muncul kutu-kutu beras itu. Lalu kita ke kitchen set bagian ujung sini, atau lebih tepatnya di bawah sink cuci piring ya. Saya lebih menyimpan buat panci-panci gitu teman-teman. Ada wajan-wajan juga. Ada beberapa yang saya gantung, jadi saya paku-pakuin aja. Dan sudah ada beberapa pula yang copot pakunya, mungkin karena terlalu berat bebannya. Nah, jadi seperti ini aja. Saya simpan di lantai. Saya belum beliin buat rak-rak gitu, jadi saya susunnya di lantai saja. Dan itu ada batu cobek dan asahan, saya simpan juga di dalam sini. Oke, kita tutup kembali. Nah, lanjut di bagian sini saya ada gantung nyiru gitu. Oh ya teman-teman, ini keadaan tembok rumah saya, nggak tahu kenapa semua pada retak-retak gini. Di area kamar tidur, ruang tamu juga sudah mulai kelihatan retaknya, entah kenapa ya teman-teman. Dan di bagian sini ada rice cooker, ini merek Cosmos. Lalu tempat berasnya juga ini merek Cosmos. Nah, ini saya sebenarnya punya tempat beras, hanya saja saya kurang suka pakai, soalnya yang saya bilang tadi gampang kutuan. Lagian saya juga nyetok beras nggak banyak ya teman-teman. Dan ini muatnya sekitar berapa ya? 50 kiloan mungkin ada, entahlah. Lalu di sini ada dispenser. Nah, untuk cover galon ini saya beli di toko offline juga, Grento Serba. Adanya cuman motif ini yang sesuai dengan warna dapur saya. Jadi ini satu-satunya cuci pakai gitu. Lalu di ujung sini ada galon cadangan juga. Dan untuk di dinding sana, di atas itu saya tempelin wall decor gitu. Jadi wall decor ini saya beli bareng dengan wall decor yang bacaan doa makan itu teman-teman, saya beli online.
Jadi di tempat saya beli ini bisa custom mulai dari motif dan warna ya teman-teman. Lalu di sini saya simpan meja makan, ada 4 kursi gitu. Meja makannya saya beli di Grand Toserba juga, offline. Jadi untuk peralatan rumah tangga atau barang-barang yang ada di rumah saya itu lebih banyaknya beli offline ya teman-teman. Lalu ada bunga-bunga hidup juga, dan di ujung sana ada mesin cuci. Mesin cuci ini mereknya Polytron. Saya suka sekali dengan mesin cuci ini. Kenapa? Karena dia sangat ampuh mencuci walau dalam situasi air kecil gitu ya teman-teman. Jadi tetap bisa nyuci walau airnya kecil. Nah, di bagian sini ada tempat sampah, lalu ada deterjen juga. Ada keranjang pakaian, cucian kotor gitu. Lalu di sini saya juga simpan jemuran handuk. Ada mesin air. Sebenarnya saya buat tempat cuci ini lebih ke buat tempat wudhu gitu. Dan kalau misalnya lagi kumpul keluarga, kadang banyak cucian piring kotor, jadi saya cucinya di sini teman-teman biar lebih lega aja. Lalu di sini ada pintu teman-teman, pintu belakang gitu. Ini akses untuk menuju ke area depan. Nah, seperti kalian lihat masih sangat berantakan, belum diapa-apakan, lebih kepada gudang gitu teman-teman. Jadi itu ukuran lebarnya selebar 1,5 meter gitu teman-teman. Ini pintunya jarang banget saya buka. Kemudian di sini ada peralatan kebersihan, saya gantung-gantungin aja. Ada timba juga. Lalu di bagian bawah sini lagi dan lagi tanaman hidup saya simpan di sini. Entah kenapa saya sangat suka dengan tanaman hidup, walaupun kurang jago buat merawatnya ya. Lebih banyak yang mati daripada yang hidup, tapi nggak apa-apa lah. Nah, jadi seperti ini tempat cucinya. Lalu lanjut, di sini ada kamar mandi. Jadi ini pintu kamar mandi saya. Jadi di rumah saya hanya ada 1 kamar mandi ya teman-teman. Lalu di pojokan sini saya simpan bunga hidup lagi. Ada payung juga. Lalu dalam box ini saya simpan itu alat-alat pertukangan suami saya. Ada bor, palu, dan lain-lain. Jadi kalaupun mau berantakan gak apa-apa, gak kelihatan juga ya. Terus ada tudung saji. Tudung sajinya saya beli di Grand Toserba juga. Kebetulan waktu itu lihat warna orange jadi beli. Ini ukurannya kecil aja. Terus di sini saya juga simpan rak sepatu. Sebenarnya rak sepatu ini sebelumnya saya simpan di ruang tamu. Hanya saja makan tempat gitu ya teman-teman. Soalnya sofa saya sudah lumayan besar ukurannya. Jadi saya manfaatkan space yang ada aja di dapur buat naruh rak sepatu ini. Kemudian di pojokan situ saya simpan lagi bunga hidup. Dan ini adalah pintu buat menuju ke ruang depan. Jadi gitu aja teman-teman isi dapur saya. Seperti ini adanya, seperti inilah tampilannya yang sering kalian tanyakan. Semoga ini bisa menginspirasi kalian ya teman-teman, dan lebih bisa bermanfaat buat kalian juga. Sekali lagi saya sampaikan kalau di sini saya sama sekali nggak ada unsur pamer teman-teman, apalagi ria. Hanya memenuhi keinginan kalian yang di beberapa kali minta saya untuk kitchen tour. Jadi kalau kalian suka dengan video ini teman-teman, silahkan di like dan jangan lupa di subscribe yang belum subscribe. Tekan tombol loncengnya juga yang berkenan agar kalian gak ketinggalan video-video saya selanjutnya ya. Oke teman-teman, see you next video. Bye.